Baik, sebelum mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini, kemudian kita buka kelas untuk membuat kita dalam doa. Ya, memang diawali dengan doa. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran. Baik, kita kelas hari ini siapa yang tidak hadir dan berapa orang yang tidak hadir? 5 orang ya. Keterangan berapa apa? Berapa tadi? Semua apa? Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan materi di luar dari pembelajaran kita tentang matematika. Jadi, Pak Guru akan memperkenalkan kalian tentang ini kemarin materi yang Pak Guru dapat di kegiatan. Materinya tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Iya, jadi ini materi yang kemarin Pak Guru dapatkan. Nah, ini nanti berkaitan erat dengan kalian punya kehidupan sehari-hari. Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita screening dulu ya. Ini namanya penambah penyemangat ini. Kita screening supaya kalian semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, Pak Guru kita jawab semua begitu. Jadi nanti kalian ikuti ya. Kalau bisa, Pak Guru tidak, kalau bisa nanti semua aktif ya. Oke? Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Jadi kalian ikuti yang ada di depan. Ya, ini semakin cepat ya. Ya, cepat tinggi. Ya, jadi cepat. Ya, lebih cepat. Lebih cepat. Jangan nyanyi, caranya. Mau selesai. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu semua. Ya, itu namanya ice breaking itu. Jadi itu namanya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita ice breaking supaya menambah penyemangat kita untuk belajar pada pagi hari ini. Sudah semangat atau belum? Sudah. Ya, karena ini mungkin masih pagi. Baik, kita langsung ke materi ya.
Ya, jadi materi kita pada pagi tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Ini tanpa kita sadari ini materi ini berkaitan erat dengan kalian punya kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali semua hari. Ya, jadi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita lihat video dulu ya. Pokoknya makanya dulu. Siapa di sini sudah pernah goreng nasi? Oke. Masak mie. Semua bisa ini ya. Kalau laki-laki mungkin kalau goreng nasi pokoknya masih rapi. Jangan satu nasi asin. Kalau perempuan mungkin masih bisa. Jadi kalian ini ya. Jadi kita lihat video kali ini kurang sampai di skip bagaimana cara video tentang goreng nasi. Jadi teman-teman bisa perhatikan langsung videonya, oke? Gitu ya. Sekarang pukul tanya dulu. Coba kelompok satu teman. Oke, pukul mau tanya. Apa tadi yang pertama? Langkah pertama dari nasi goreng apa? Ya, minyak goreng dimasukin ke dalam? Ya, kuali atau wajan. Kalau kita di program kuali. Kalau kita bahas kuali di zaman tahu. Wajannya oke. Kalau yang ini apa? Coba. Berikutnya apa? Setelah tadi kalau minyak apa? Telur dan ya bumbu-bumbu dong dimasukkan ke dalam. Terus aduk. Terus berikutnya apa? Ya taruh nasi. Setelah taruh nasi apa lagi? Di sebelah sini. Terus apa yang kira-kira supaya warna-warna itu? Penyedap kecap dengan saus tomat. Ya, bumbu tadi semua setelah diaduk terus jadilah nasi goreng. Kalau ada berarti terlalu garam saya berarti asin jadi kan? Asin kan makanya bumbu kalau ada yang kita tidak tahu ya. Jadi harus selalu bumbu penyedap rasa. Kalau itu kan semua sudah di dalam itu. Oke baik, jadi dia ada pertanyaan. Nah dari video ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian nanti. Jadi setelah Guru kasih materi ini, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah ini. Siswa dapat memahami konsep berpikir komputasional. Jadi komputasional itu ada 4. Yang pertama dia dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Jadi setelah ini harus kalian tahu itu apa dekomposisi, algoritma, pengenalan pola dan abstraksi itu apa. Yang berikut adalah ini, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan digital yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau berbicara mengenai digital kayak HP itu, punya HP, main Facebook, ada sih biasa main Facebook, ya ada loh, main Twitter, nonton YouTube, itu semua ada di literasi digital. Dan yang terakhir yang kita capai juga ya, yang terakhir ini, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi sebentar kalian akan ditutup jadi beberapa kelompok, terus nanti kalian presentasikan. Jadi masing-masing kelompok presentasikan dia punya hasil kerja di depan. Gitu ya? Bisa? Oke. Nah ini kita masih punya materi ini. Apa itu berpikir komputasional? Lihat ya. Jadi berpikir komputasional adalah metode sederhana untuk membicarakan masalah dengan langkah-langkah teratur. Jadi berpikir komputasional itu artinya kita menyelesaikan masalah itu dengan langkah-langkah secara teratur. Ya ini makanya perlu bilang berpikir komputasional ini tanpa kita sadari kita sudah lalui setiap hari. Ini cerita bahwa kita masuk kereta dan nasi goreng itu kan berpikir komputasional. Masak mie, cuci pakaian, ya kan? Sikat gigi, termasuk sikat gigi. Semua pasti sikat gigi. Itulah berpikir komputasional itu.
Bisa ya? Jadi kalau orang tanya, kamu udah berpikir keputusan itu apa? Itu kau tinggal sampai kau itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, itu saja. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa dulu? Koordinasi. Itu toh? Oke. Ya, ini yang penting. Jadi ada 4 komponen berpikir komputasional. 4 komponen. Yang pertama adalah ini, dekomposisi. Jadi dekomposisi itu kita memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Itu dekomposisi. Jadi kita memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang berikut adalah pengenalan pola. Jadi pengenalan pola ini adalah kesamaan. Kayak contohnya kayak kalian berbaris itu, laki-laki, perempuan itu pola itu. Nanti lebih jelaskan setelah berpenguru akan menjelaskan. Yang berikut yang ketiga adalah abstraksi. Jadi abstraksi itu apa? Abstraksi itu kita ambil informasi penting. Jadi informasi penting dalam suatu cerita itu yang ambil. Dan yang terakhir adalah algoritma. Algoritma ini langkah-langkah menyelesaikan masalah secara terstruktur, sistematis, teratur. Kayak contohnya bikin kue. Bikin kue itu masuk di algoritma itu, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, baik. Yang pertama adalah kurang menjelaskan apa itu dekomposisi. Ini ya. Jadi dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Contohnya lihat ini. Dibagi tugas PR per mata pelajaran. Bermain dulu. Kita sekolah ada berapa hari? 5 hari, Senin sampai Jumat. Artinya apa? Kalau ada PR, lihat, kayak cuma ada PR hari Senin, itu berarti diselesaikan di hari Senin. Itu maksudnya dari dekomposisi. Ada kau punya tugas hari Selasa, selesaikan hari Selasa. Coba kalau kau gabung dia, coba. Tugas hari Senin kau tumpuk, Selasa tumpuk, kau kerja hari Jumat. Berat tidak? Ya, hebat. Tetapi kalau kau selesaikan per hari, tidak hebat loh. Masalah bisa diselesaikan dengan baik. Itulah dekomposisi. Jadi menyelesaikan masalah pelajaran itu bekerja setiap hari. Contoh yang lainnya, perhatikannya ini. Contoh yang lain adalah mencuci baju. Kalau sudah semua pernah cuci baju kan? Kecuali yang harap gampang, pulang buah orang tua ya. Itu bagus tidak? Tidak bagus. Jadi harus tanggung jawab ini ya. Jadi mencuci baju tadi pertama misalkan baju berdasarkan warna. Coba kau gabung baju lumpur dengan baju putih. Baju putih warna apa langsung? Ya, anu sudah. Itu makanya harus dipisahkan itu. Terus menuang deterjen, rinso, terus merendam, mengucek atau sikat. Terus membilas dengan air. Habis itu menjemur. Ini jadi ini dekomposisi masih mencuci lagi sampai kita sadari. Yang berikut adalah ini menyelesaikan PR matematika ini sama seperti tadi ya, tugas PR sehari-hari. Yang ketiga adalah membuat jadwal piket kelas. Ya, kita mudah-mudahan gimana Pak Guru sampaikan itu. Cara membuat jadwal piket seperti apa ya? Yang buat daftar nama ini kan. Terus bagi kelompok, menyusun hari, ya, membuat jadwal tulis atau masukkan nama-nama di hari-hari. Ya, jadilah jadwal piket kelas. Bisa paham dengan dekomposisi? Bisa ya? Jadi dapat kita secara indeks ada 3 contoh yang Pak Guru sampaikan. Jadi dekomposisi itu kita selesaikan masalah itu bagi kecil-kecil. Atau kayak kemarin, kayak contoh nyata, yang kemarin apa? Kita ini karnaval itu kan dibagi loh. Yang baju adat sekian, siapa orang loh. Terus yang berubah-ubah, ya itu sama seperti itu dekomposisi. Baik, yang itu adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Ingat ya, jadi pengenalan pola itu adalah mengenali kesamaan. Yang tadi Bapak sampaikan itu. Laki-laki, perempuan, atau ini merah biru itu adalah pengenalan pola.
Ya, contohnya lihat, perhatikan. Contohnya seperti kalender ya. Ada berapa hari? Bukan, 7 hari, Senin, Selasa sampai di Minggu. Iya dong? Setelah hari Rabu hari apa? Kamis. Nah, itulah disebut dengan pola. Taruh ini habis hari Rabu langsung Jumat. Jadi hari itu bisa dikatakan dengan pola karena dia berulang terus itu. Habis Minggu, Senin, Selasa, terus berulang terus. Itulah dinamakan dengan pengenalan pola. Jadi yang kalender dengan hari yang kita lalui ini adalah masuk di pola itu, pengenalan pola. Yang berikut adalah di lalu lintas. Nah ini sebuah kendaraan. Lampu lalu lintas ada berapa lampu di situ? Merah, kuning, hijau. Jadi perhatikan. Jadi lampu merah itu menandakan apa? Berhenti atau stop. Kalau lampu kuning, ya siap-siap stop. Lampu hijau, ya. Nah, ini biasa. Baru lihat kali saya kalau bawa motor dengan lampu merah lagi terobos. Itu benar tidak? Ya salah. Seperti aturan dong. Ya jadi salah satu contoh pengenalan pola itu adalah lampu lalu lintas itu. Yang kedua cuaca. Nah, di cuaca ini kalau misalkan ini kan boleh. Kalau misalkan kita lihat cuaca awan gelap, terus kabut jauh itu menandakan apa? Ya, menandakan turun hujan. Itu kan sudah pola itu. Jadi kalau misalkan mau pulang di sana, kalau lihat bisa gelap, istirahat, pas di sana sudah hujan. Itulah masuk di dalam pengenalan pola. Yang terakhir itu ini pola belakang ini yang kemarin Pak sampaikan tentang barisan ini. Ini 2, 4 itu pola itu. Yang ketiga adalah kemudiannya abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah kita mencari informasi penting. Contohnya apa ya? Contohnya adalah soal cerita. Kayak contohnya di bahasa Indonesia. Kalian disuruh baca soal cerita. Pasti disuruh ambil poin-poin penting dong. Pokok pikirannya siapa? Terus siapa-siapa bermain di situ. Si A, si B, dia kan? Terus dia dibicarakan tentang apa? Itulah masuk di abstraksi. Jadi kita mengambil yang penting. Contoh yang lain, contohnya membaca peta. Nah, kayak misal kalau kamu mau jalan, itu kan kalian tidak pernah nyentuh pohon toh. Contohnya ini, bapak mau pergi beli di kios itu kan perlu dijalani gitu. Tidak mungkin sepanjang jalan perlu itu kenapa ada berapa, rumput berapa kali pernah itu. Tidak ada toh. Nah, itulah disebut dengan abstraksi. Jadi pokoknya mau tujuan itu mau pergi beli di kios tinggal jalan itu dia punya jalur itu. Itulah disebut dengan abstraksi. Yang berikut adalah ini tadi soal cerita sama ya. Kita perlu menjelaskan itu. Nah ini yang ketiga yang memilih menu makan siang. Ada seperti makan di warung. Coba di warung ya. Ayo kalau sabar ya. Kalau kau pergi di warung itu ada daftar menu untuk makanan apa saja, terus minuman juga sama. Iya kan? Misalkan Willy pergi makan, ikan bakar, beli ikan bakar, beli jus. Tapi ingat, beli harus juga sesuai budget atau sesuai kau punya uang. Jangan bawa uang 50.000, kau pergi pesan ikan bakar 2, jus 2, nasi 5 piring. Pas bayar itu ini 250, uang di samping 50.000 akan terjadi. Ya, cuci atau mundur pelan-pelan. Ya lah, ya ini kebiasaan kayak ini. Itu ya, jadi itulah abstraksi itu. Bisa ya? Jadi abstraksi pada intinya tuh mencari informasi penting atau mengambil informasi penting. Oke, yang terakhir algoritma. Apa itu algoritma? Ya, algoritma itu langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Misalkan lihat resep membuat kue. Saya di sini pernah buat kue. Kalau lagi pokoknya tidak percaya. Pernah bikin kue. Kue apa? Pokoknya tidak yakin. Kalau Allah yang bikin kue mungkin ada 2 kemungkinan. Kue
gosong, hangus. Jadi resep kue ini juga masuk di algoritma yang bilang pertama bikin apa dulu, toh? Siapkan bahan terus komisi apa, toh? Tidak pula sekolah telur ayam dan tidak pula sekolah kita di apa? Apa namanya? Ya oven, ini sudah biasa. Berarti itu pokoknya bisa percaya kalau dia masak ini lontar. Oke lihat ya, ini contohnya lihat. Ini yang buat di misalnya tadi ya, rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu, aduk, sajikan, selesai. Itu dia lama-lama secara terstruktur. Atau juga bisa kali juga nasi goreng, gitu ya. Yang berikut adalah ini luas persegi, tentukan panjang, lebar, kalikan panjang kali lebar, tuliskan nasi. Ini kalau berkaitan dengan matematika. Nah ini biasa kalian praktek di lebih. Menyalakan komputer. Apa yang pertama? Ya, tekan tombol power. Yang kedua? Ya, kemudian pada saat kalian tekan power itu dia akan berputar. Kalau dia akan masuk nanti ke butinya. Terus masukkan Pak? Password kalau ada. Ya, kalau password masukkan, kalau tidak usah. Yang berikut adalah aplikasi. Terus mulai. Ya, ya. Jadi perhatikan jadi 4 komponen ini penting. Kenapa berulang penting? Karena ini berkaitan erat dengan kalian punya kehidupan sehari-hari. Mulai pukul bilang, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oke, baik. Ada pertanyaan? Coba dulu bertanya dulu. Apa tadi dekomposisi? Saya bilang dekomposisi. Dekomposisi dulu. Ya, jadi dipisahkan besar-besar menjadi bagian lebih kecil. Kalau pengenalan bola, oke, jadi kesamaan ya. Kalau abstraksi dari apa? Ya, abstraksi itu kita ambil yang penting. Kalau algoritma ada langkah-langkah secara terstruktur. Baik ya, oke. Sebelum kita lanjut, pokoknya habis ini kita praktek ya. Jadi pokoknya nanti kita sekitar 2 orang, 3 orang maju. Ini berkaitan dengan pengenalan pola dan berpikir komputasional. Ya. Oke, perhatikan ya. Ya, ini tentang game ya. Game ini berkaitan dengan pengenalan pola. Perhatikan ya. Coba kita. Jadi ada 2 game, ada 3 game nanti. Kita akan main. Ya, ada 10 tes ya. Nah, ini. Kira-kira pola apa yang dimandakannya itu? Jadi bulan, bintang, habis itu apa? Bintang. Kalau kita tes ya, kita tes bintang baru di sini mau berjalan tadi ya. Ya, mau berjalan benar. Yang berikut ya, pokoknya minta. Coba dari sini maju saudara. Sampai siap. Maju saja. Ya, coba. Pilih ya. Langsung kita praktek dari sini masih. Ya. Mana duluan? Dia kan jadi klik, coba klik. Klik. Ya siap sudah. Oke. Dulu apa lagi? Masih apa lagi? Apa lagi? Ya oke. Sekarang coba kita, ini ada satu lagi ya, ini perlu kita dari sini ya Mas ya. Ini tentang hewan-hewan ini.
Pengen orang pola sama juga. Oke, lihat. Ya, itu. Ini yang gue pakai warna ungu, putih, habis itu warna apa lagi? Mungkin kita belum kita tangkapnya di bawah ada lari tangkap dia kasih dia di sini. Mungkin kita minta tolong itu. Oke. Gak ada senangi, gak ada menyanyi, teleponnya hilang. Ya, gini saudara. Ya. Berikutnya apa itu? Dia tidak mau, tidak pas itu. Pas itu. Oh ya, berarti tanya sekolahnya itu. Ini tidak mau salah. Coba kita tes lagi. Oh, coba tangkap yang dia pada dia gitu. Oh, nunggu yang dia. Kita mau yang bakar-bakaran. Gitu ya. Coba kita tes terakhir ya. Ini terakhir. Itu apa kira-kira? Jadi permainan yang ini tentang dia berkaitan dengan 4 komponen tadi. Jadi ada dua posisi di situ, abstraksi, dengan pola. Ini dia pakai algoritma, pakai rumus. Ya, coba kita tes ya. Dia maju. Berarti kira-kira dia apa belok kanan atau belok kiri supaya dia sampai di tempat tujuan ini? Ya lihat, mungkin kita ambil sampai di sini. Coba kita jalan. Ya. Ya, itu adalah itu kayak tadi yang banyak perlu pergi di juga sana. Kalau yang ini, coba, boleh kita coba maju. Jadi caranya nanti kau angka ini tuh pegang geser di sini. Oke, coba mana yang duluan silakan dulu, bapak dulu. Baru kira-kira mana yang duluan? Coba. Ya, klik, geser ke sini. Oke, terus belok apa ke atas atau belok kiri? Belok kiri, ya, belok kiri. Ini ya, tinggal dia, klik, bawa ke samping ya. Oke, lepas. Habis itu dia setelah ini dia apa di atas? Maju. Terus belok kanan. Setelah belok kanan, ya maju lagi. Coba kita tes. Jalankan program di bawah, klik dia. Benar tidak? Iya. Coba tepuk tangan dulu. Ya. Inilah permainan ini berkaitan dengan tadi berpikir komputasional. Literasi digital. Apa itu literasi digital? Ya, literasi digital adalah kemampuan penting bagi kita menggunakan teknologi. Jadi teknologi yang tadi yang punya HP, laptop, komputer, terus bukan hanya itu, main di media sosial, Facebook, Twitter, nonton YouTube, cari tugas di Google, atau ada biasa pakai aplikasi Cici, ChatGPT, itu semua masuk di teknologi, literasi digital. Terus yang kalian penting yang harus kalian pahami bahwa di dalam aspek utama dalam literasi digital itu ada 4. Di dalam kalian bermedia sosial itu harus ada punya 3. Yang pertama adalah lihat, mencari dan mengolah informasi. Ini berbeda dengan literasi digital ya, atau berbeda dengan informasi yang tentang. Jadi kalau perhatikan, jadi kalau misalkan kalian dapat informasi dari luar harus dicek baik-baik. Yang kemarin lihat tahun kemarin itu, karena informasi tidak bisa nantinya apa? Pergi tawuran di SMP sana. Karena informasi baku singgung di Facebook, dipukul orang buana di SMP. Itu harus kalian saring dulu. Betul tidak? Cek informasi. Ini saya bicara yang ini. Berarti kita harus ikut campur. Karena kalau pergi nanti tambah masalah.
Jadi sebelum kayak orang bicara kawan, kau cek benar-benar bicara kau. Jangan orang lain bicara, langsung pergi ke dia masalah itu ada. Jadi ya, jadi besok kalau ada informasi berkaitan dengan orang bicara kau ke apa, kalau itu dicek dulu. Benar tidak? Yang berikut adalah keamanan. Ya, keamanan berkaitan dengan kalian punya pribadi. Kayak contohnya, di kau HP kan ada jasa simbol atau password atau itu langsung di keamanan. Atau punya Facebook ada passwordnya atau ya itu keamanan penting. Karena sekarang orang ini bobot keamanan, orang dia salah menggunakan kau punya akun untuk kau punya biasa dong menyebarkan hoax itu hati-hati. Sekarang itu banyak, makanya pokok minta dalam bermedia sosial hati-hati, jangan sampai kopi upload foto sembarang, ya hati-hati. Karena cara orang ini bisa jadi itu pakai buku kepala itu cara di orang. Itu banyak ya. Kalau berbicara mengenai pornografi dan pornografi itu banyak. Ini banyak ini kejadian ini. Jadi orang biasa foto orang buku kepala saja. Porno menempel di orang yang tidak pakai baju. Itu bisa. Akhirnya kebun nama yang tidak bagus. Itu ada di orang yang perlu tidak. Nah media sosial jangan upload foto. Makanya pokoknya tidak pernah di media sosial kan. Paling nonton orang punya video, tidak pernah pokoknya upload foto-foto. Yang bawah tadi kalau bisa dihapus. Yang berikut adalah etika dalam komunikasi. Etika dalam komunikasi artinya apa? Dalam berkomunikasi pada media sosial harus dengan baik. Biasa ada yang berpulang betul? Kayak temannya kau pasang foto orang, yuk bukan taruh bola. Terus kau balas, itu terserah saya toh. Ih coba baca dong. Nah ini bahaya, ini tidak boleh. Jadi kau pas masuk video kau bikin saja terserah orang mau bicara apa, karena itu belum urusan. Dia bilang kau anda para baik, oh itu kau tambah dikit lagi. Besok kau pakai makeup, kalau bisa coba loh. Ibunya lagi coba. Ya itu ya, jadi harus etika dalam komunikasi harus penting. Yang berikut adalah kolaborasi online. Ini kalau misalnya kamu buat apa, jualan ya itu bisa kolaborasi dengan teman online loh. Nah ini jadi poin penting dari yang pagi ini ya, itu adalah etika komunikasi online. Itu jadi kenapa harus kalian berbicara sopan. Jadi kalau misalnya kok tadi pokoknya bilang kalau misalnya kamu bikin kalau seorang punya status loh, dan bikin topiknya baik-baik tulis semoga sukses itu kan bagus loh. Ajarin saya dong caranya bagaimana. Jika mau tulis yuk bukan terabai level. Nah itu bahaya itu hati-hati ya. Tentu kesimpulan sudah rokok di sini. Yuk orang besar kayak di sini. Nah itu hati-hati, jangan kau tersinggung, jangan kau bos kau balas lagi. Yuk bikin mata menyala ini. Nah itu tidak boleh. Ya sama juga kayak kamu adik kita sehari-hari nih no. Tidak boleh mengganggu. Bodoh ini. Tidak sampai bilang itu. Pokoknya biasa mengganggu video mata basah itu tidak boleh ya. Terus sampai berdarahnya kabar boleh tidak boleh. Kita kalau kau kecil halus pangkal ini tidak boleh. Badan bokar ini tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Nanti orang tersinggung. Ingat pembongkaran itu ada. Mungkin kau bikin dia pernah kan orang lain masih bikin jarang. Oke ini ya, perhatikan ini hubungan antara berpikir komputasional dan interaksi digital ini. Jadi hubungan itu penting. Apa artinya lihat? Berpikir komputasional itu kita terapkan di interaksi digital. Jadi dalam berkomunikasi itu harus baik, bijak. Dalam menggunakan media sosial itu harus baik. Ya, yang punya HP juga sama. Ingat ya, jangan menonton barang-barang yang tidak baik. Itu hati-hati. Itu kebiasaan hati-hati. Jangan. Kau harus manfaatkan, ingat. Manfaatkan teknologi harus dengan benar. Ada tugas, sekarang di internet semua ada.
Kemudian tugas aku belajar semua ada. Coba bagi guru kasih cari di internet semua ada. Itu harus baik. Jangan menggunakan yang tidak baik. Oke. Baik gitu ya. Jadi ini kita punya materi terakhir ini berkaitan dengan berpikir komputasional dan literasi digital. Oke. Sekarang materi sudah selesai. Sekarang kita akan masuk di tugas kelompok. Penggunakan lagi ya. Baiklah, perhatikan yang di sini. Yang ini kelompok 1. Ini ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Oke. Perhatikan ya. Ini nanti penggunakan lagi. Dia punya LKPD ya. Nanti sebentar kalian kerja. Setelah itu kalian akan sebentar diskusi terus persentase di depan. Oke, kelompok 1 tentang jadwal. Ya, kelompok 1 tentang langkah-langkah menyikapi. Nanti tulis nama anggota di sini ya. 2 tentang posisi tidak masalah. Ini kelompok 3. Jadi kan kelompok 1 berkaitan dengan sikat gigi, kelompok 2 dialog bersih kelas. Tapi ini kedua, nanti setelah kedua ya. Ya itu berkaitan dengan cara membuat instan. Nanti kita diskusi ya. Jadi kalian diskusi langkah-langkah pertama sikat gigi pertama bikin apa dulu. Terus yang ini sama dong. Jadwal kelas pertama itu apa? Yang ini sama, buat ini apa? Oke. Waktu kalian diskusi 5 menit ya, atau 10 menit ya paling lama. Oke, silakan diskusi. Baik, silakan diskusi. Nanti satu yang dibikin menarik ya begini, kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baru masuk silakan kedua. Kedua. Berdasarkan hasil diskusi kami, yang kami dapatkan dan sebelumnya langkah-langkah membuat ini apa? Langkah-langkah membuat jadwal kebersihan, langkah-langkah menyikapi itu apa? Oke, sudah? Oke, baik, perhatian. Sudah? Jangan lihat ya, pokoknya sekalian menyimak. Oke, kita panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, silakan. Kelompok 1 3 orang. Oke. Siapa lagi? 1. Sudah siap. Kita mau maju hanya Pak. Ini kan ini biasa nih. Supaya kalian terbiasa diskusi sama yang dari moderator. Perhatikan aja, saya lihat di tengah. Oke, silakan. Baik teman-teman, ini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami dari kelompok Mawar. Terima kasih atas waktunya. Aku bersyukur.
sikat gigi. Kepala pertama, siapkan sikat gigi dan odol. 2. Basahi sikat gigi dengan air bersih. 3. Oleskan odol secukupnya pada sikat gigi. 4. Mulai sikat gigi bagian depan. 5. Sikat gigi bagian samping kanan dan kiri. 6. Sikat gigi bagian dalam, sikat lidah. 7. Sikat permukaan gigi geraham untuk membersihkan sisa makanan. 8. Sikat lidah secara bertahap untuk menghilangkan bakteri. Nomor 9, kumur-kumur dengan air bersih hingga memiliki rasa segar. 10. Bersihkan sikat gigi lalu simpan di tempat yang steril dan bersih. Oke. Sekian dan terima Oke, kasih. tepuk tangan dulu. Gitu ya. Jadi tadi itu adalah algoritma atau langkah-langkah mengikat gigi. Ya, ada pertanyaan? Ya, coba tanya coba. Tidak ada. Jadi tadi setelah ada diskusi itu, mereka dapatkan ada 10 poin dalam mengikat gigi. Kalau guru pikir ingat, karena sudah lulus setiap hari kan? Jadi pasti sudah tahu punya langkah-langkah. Oke, coba tepuk tangan ulang untuk nomor 1 dulu. Oke, sekarang dulu kita. Baik, yang berikut adalah kami panggil kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Langkah-langkah tadi yang pertama gelombang 1 tentang apa tadi langkah-langkah apa? Menyikat gigi. Kelompok 2 tadi langkah-langkah apa? Dan bagian 2 pelajaran, bagian 2 pikir keras. Yang ini tadi tentang yang buat bisa. Ya, jadi ingat ya. Jadi yang tadi yang kalian diskusikan itu karena sudah menulis semua itu. Ini dia itulah disebut dengan dekomposisi. Dekomposisi, algoritma, terus yang satu abstraksi. Gitu ya. Baik. Dari sini perhatikan, dari sini kita punya kesimpulan ya. Dari materi yang kita tadi dapatkan, kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama adalah perhatikannya, berpikir komputasional yang mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dengan cara memecah masalah dekomposisi, mengenali pola, melakukan abstraksi dan menyusun algoritma hingga solusi lebih efisien dan terstruktur. Itu tadi. Coba ulang yang kembali lagi.
Coba tanya ya. Apa tadi disebut dengan abstraksi? Abstraksi tadi itu apa? Ya, menyaring informasi fiktif. Kalau pengenalan pola itu apa? Pengenalan pola. Ya, kesamaan itu pola. Yang berikut, dia komposisi apa dia komposisi? Ya, bicara masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang adalah algoritma apa algoritma? Langkah-langkah secara teratur. Menyelesaikan masalah secara teratur. Ini ya, itu. Jadi perlu berharap setelah materi kalian bisa paham itu. Di samping itu ingat, literasi digital juga penting. Yang tadi perlu sampaikan ya. Kalian punya keamanan akun, HP itu harus dijaga baik-baik, jangan semua orang tahu. Akun Facebook itu harus dijaga baik-baik. Terus yang berikut adalah di dalam berkomunikasi online juga harus dijaga, harus sopan santun. Tidak boleh baku marah, baku gaul di dalam media sosial, tidak boleh nanti akhirnya ujung-ujungnya masalah lagi nanti. Bisa ya? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Baik, jadi dengan tadi kita mencari kesimpulan maka berakhir sudah kita punya materi pada pagi hari ini. Perlu berharap materi tadi yang kita dapatkan pada pagi ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan masalah yang kalian hadapi nanti. Oke baik, coba berdiri dulu satu kali lagi supaya semangat ini betul-betul terakhir. Ini terakhir jadi kalau bisa semangat ya. Oke coba berdiri dulu, coba semua berdiri. Coba ini langsung ngomong lagi menyanyi supaya semangat. Oke. Oke. Menyanyi dulu ya. Siap? Ya, coba jalan kemana kalau sini kan supaya lihat bagus. Ya, cuma cepat ini. Coba yang jangan coba yang bagus kan. Jangan coba. Ya, lebih cepat. Lebih cepat sedikit. Ya, lebih cepat. Lebih cepat ya. Gerak sini. Lagi. Ini lebih cepat gerakan. Ya, coba gerak ini. Ya, tepuk tangan kita semua. Jadi perlu berharap pembelajaran ini bisa nanti diaplikasikan di kehidupan sehari-hari nanti. Oke. Baik, cukup sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf, perlu berterima kasih kepada kalian yang sudah aktif di dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi, selamat siang bagi kita semua. Oke, ketua kelas siapkan.
jadi kembali.